Kayak ketakutan. Aduh. Jangan ketakutan deh ya. Tes 1 2. Bentar ya. Kan kita sama-sama diskusi. Tap-tap ya guys ya. Aduh, hayang wae nih. Ya, jadi seperti itu ya. Kita akan mulai lagi ya. Karena memang tadi parah banget. Laporannya langsung bertubi-tubi tadi. Kacau. Kayak, takut banget gitu loh. Ngapain sih takut banget? Buat apa? Jangan takut-takut deh ya. Ya kita bahas ini ya. Bahas ini. Ya, diskusi ini ya. Edukasi ya. Edukasi ini. Edukasi ya, edukasi. Iya, parah bener. Edukasi ya TikTok ya. Edukasi TikTok. Tidak ada hateful ya di sini, tidak ada hateful tuh nggak ada di sini ya, nggak ada ya. Justru karena kita mengasihi, jadi kita mengedukasi ya. Yang panas mereka. Ya TikTok ya. Jangan pilih kasih kamu TikTok ya. Ayo ya, silakan. 46. Oh, 46 gak naik. Aku rasa TikTok tidak mengerti apa tuh edukasi. Iya, kayaknya ya. Dia lebih suka yang itu, yang joget-joget ya. Lah, kirain tadi mau naik 46, enggak ya? Kepencet kali ya? Oh iya, kepencet ya. 46 Valentino Rossi, oh iya. Nyimak, oke nyimak aja, baiklah. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, Allah tuh katanya punya agama. Betul tidak Allahmu punya agama? Allahmu punya agama. Sedangkan yang membuat agama itu adalah manusia. Kok bisa Allahmu jadi punya agama? Yang membuat agama tuh manusia. Bukan Tuhan, bukan. Ya. Tuhan gak punya agama karena dia bukan ciptaan. Kok Allahmu bisa punya agama? Iya. Kenapa Allah bisa punya nama ya? Siapa yang kasih dia nama? Cobalah. Rasional tidak itu? Allah kalian rasional tidak? Katanya kalian menyembah Allah yang satu. Ternyata yang kita lihat sekarang, di mana mereka bersujud ke arah batu. Benar sih, batunya cuma satu. Ya. Jadi, kebenaranmu adalah Allahmu batu. Satu, itu. Aduh, rupa-rupa warnanya gak batu. Rupa-rupa warnanya ya balonku dong Pak Lop. Kan? Jadi meletus batu hijau. Meletus batu hitam dong. Ya, gimana? Ya, baik-baiklah ya, jangan marah-marah deh. Buat apa sih marah-marah tuh? Marah-marah tiada guna.
Panggilannya pun langsung Allah, nggak sopan. Harusnya kan Tuhan Allah. Iya, ya kan? Manggil-manggil Allah, manggil-manggil nama ya. Nggak sopan. Jadi di mana rasionalnya kalau kalian memanggil penciptamu dengan sebutan nama, ya kan? Bagaimana kamu bisa memanggil namanya, ya? Padahal dia adalah penciptamu, kok nggak sopan sih, Dek? Gitu ya, Prio ya. Yang namanya kalau kita menghormati nggak boleh kita panggil nama loh, Dek, ya kan? Ya, shalom Om Ji. Shalom. Shalom host. Saya punya guru dulu, namanya Budiman. Terus suatu hari saya ketemu dia, host. Saya panggil, "Hei Budi, Budi." Gua digampar. Lu dulu anak STM ya Om Ji? Anak STM bukan? STM apa SMA lu? Kayaknya SMK lu ya? Gua lulusan, lu jangan main-main, gua lulusan Apa? UPM. UPM. Itu kan universitasnya, maksud aku sekolah ininya, sekolah Ya sekolah menengah atasnya. itu mah rendah, nggak usah diomongin dulu. Pokoknya gua sekolah sebelum UPM, saya sekolahnya di Enggak, gua ragu-ragu. STTS. Gua ragu-ragu jurusan lu tuh jurusan sekretaris Om Ji. Nggak cocok gua di sekolahnya Nggak cocok. sekolah STTS. Oh, STTS. Apa tuh? Ya. Artinya? Sekolah tinggi sekali. Kata Cerlin no, lulusan pondok pesantren tuh. Nggak, ya saya UPM, Universitas Padang Masyar. Mana Masyar? Cingkrang Iya, dong iya. ya. Celananya pasti cingkrang ya. Ya, sama harus berkulup. Harus berkulup, ya kan, berkulup. Sama harus naked harus. Lu nggak cocok di situ mah. Aduh. Nggak, kalau memang berkulup itu gimana sih? Apa nggak rasa-rasa kena angin gitu tuh gimana sih? Bedanya apa gitu loh? Saya kan perempuan ya, saya nggak ngerti. Bedanya apa sama tidak berkulup? Sama berkulup sama tidak berkulup tuh bedanya apa? Susah diomongin sih si host. Itu harus dipraktekkan host. Oh, bukan Ya, lebih banyak anginnya gitu kalau berkulup atau gimana gitu? Itu mesti kalau ada berkulup itu mesti dibuka lalu ngomong ciluk baru dia mulai nyaut. Gitu. Harus ciluk tiap kali Cerlin kalau ketemu misuanya dia harus ciluk baru nongol. Cerlin ngakak. Aduh, Cerlin seneng banget nih bilang gitu. Nggak ada nih ya. Tadi saya udah kena report berkali-kali, makanya saya turun dulu tadi Om Ji. Kacau, langsung langsung ini banyak banget langsung. Ngeri banget. Islam itu sudah parah. Padahal cuman ngomong biasa ya kan, ngomong biasa. Iya. Ngomong biasa loh, nggak ada kayak kemarin tuh yang Waymaker 1. Nggak ada ini loh, saya cuman bilang, aduh udahlah gimana ya, tadi saya kena pelanggaran. Cuman ngomong gitu, langsung jatuh. Astaga, saya bilang. Pertamanya kena PL gitu, langsung jatuh. Cerlin, kau jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan ngomong. Om Ji sudah pengalaman. Justru saya ini mateng di karbit sama host. Tahu nggak? Saya dulu tuh pepaya hijau. Masih mangkel. Gara-gara sama host ini gue jadi bonyok. Pepaya lu ukuran berapa Om Ji? Kalau bilang pepaya tanya. Maksudnya diskusi on cam? Hah? Emang lu yang ngatur di sini? Ngatur-ngatur di sini, jangan ngatur-ngatur ya, Giskai. Aneh-aneh aja lu.
GSKY. Apa itu GSKY? Giskai Lovers. Apa? Iya. Nggak ngerti. Gereja suka-suka you. Bisa jadi grup-grup, bukan gereja grup. Golongan. Golongan Golongan suka-suka lu, you. ya, suka-suka Ya. you. Golongan suka-suka you. Cuma Om Ji dan Allah lah yang lebih tahu. Amin. Syukurillah. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Host, lu lanjut ngomong deh, host. Gua diam-diam dengerin dah. Iya, Enak nikmati you punya ngomongan, iya. ketawanya, Sambil suaranya. tidur ya, ambil tidur ya. Ya, gue berharap sih diem terus lu, biar mereka nggak bilang gua Saya yakin loh, dikeroyok katanya. Ya, host, aku yakin loh. Seandainya saya sama Cherlin ya, duduk terus ada kamu sambil ngomong, terasa malam itu buat kami berdua tuh syahdu, dah nggak? Syahdu lagi itu dipraktekin Kurotul Ya, Mas. Uyun. Ya, maksudnya saya sama Cherlin lagi duduk nih di kafe. Lu duduk di depan tuh ngomong terus itu malam tuh terasa syahdu gitu. Ada aja. Lanjut, host, aku dengar dulu. Awas ya Islam kalau kalian tidak mau naik ya. Kau naik aja, gue diam, bener. Nah, udah naik. Halo Lumpur, ini kayaknya Kristen ini. Lumpur. Halo. Selamat Ya. malam. Malam, kamu Muslim atau Kristen? Aku sering ketemu sama Om Ji itu. Om Ji selalu membawa teman-temannya ke sini. Tanggung jawab Om Ji. Tanggung jawab Om Ji, tanggung jawab ini. Ini si lumpur hitam menurut saya SKSD dia. SKSD. Iya. Sok kenal, sok dekat dia. Gimana ini Om Ji ini? Lumpur hitam. Lu kenal gua di mana? Di ufuk timur. Waktu terjadi penciptaan. Waktu matahari terbenam. Benar. Iya. Aku ketemu sama Om Ji waktu matahari terbenam. Kan bener kan? Matahari terbenam. Karena saya melihat bahwa betapa hebatnya ilmuwan dari Mekah itu. Dia bisa menemukan matahari terbenam di lumpur hitam. Dia juga bisa melihat bumi itu datar. Dan Ya gitu loh Bang. dalam Gimana dunia dia? kehewanan, Bagaimana dia nggak dia hebat Bang? juga menemukan kalau harimau bersin, keluar kucing. Ini tausiahnya menyentuh sekali Om Ji. Tausiahnya menyentuh banget ini. Kalau Ini kultum malam nih, kultum malam. Lanjutkan Pak Lumpur. JSKY, Iya. lu naik aja. Jangan bisanya gini deh dulu lu. Naik sekali-sekali. Naik aja, kau ngomong sama host. Saya sama lumpur diem aja. Lu nggak ngomong deh. Membuktikan kamu itu tidak berani sama perempuan ya GSKY ya. JSKY, lu kalau mau ya lu naik, gua langsung turun deh, nggak apa-apa. Gua dari bawah aja, lihat-lihat, denger-denger, senang-senang. Jadi gini, dalam dunia para malaikat, ternyata malaikat itu menjunjung Allah. Allah di atas kepala mereka, 8 malaikat itu. Betul. Menurut Om Ji, siapa-siapa malaikat itu? Ya salah satunya kan pasti Jibril, terus ada malaikat Jibril, terus ada jin-jin lain lah. Tapi yang penting buat saya sih kalau Mungkar nangkir ya. yang mungkar nangkir juga ikutan,
Ya, Mikail ya, hmm, bukan Michael ya, Mikail. Mikail, Israel. Israel, Hmm, Waktu Rapiil, mereka Rapiil. junjung, ya, waktu mereka junjung itu pakai kain ya di atas kepalanya. Kan sakit kalau nggak pakai Oh, kalau 8 kain. orang sih nggak terlalu Bang, karena kalau 8 orang kan berarti lebih kurang, Allah itu beratnya lebih kurang 200 kilo. Itu udah diet dia Gitu dia. ya. Diet. Ya, itu namanya berat, ya berat neto. Kalau bruto ya tambah arsi ya Ada gocap tamu kilo guys, lah, 50 tamu lah, no guys. pego lah. Nah, tamunya hilang lagi. Tapi kalau dia berubah jadi maha halus, GSKY Lanjut. mana nih? Nggak tahu kemana. Berani Tamu. kalian oncem, oncem, oncem. Oncem itu Oncem. apa itu? Oncom. Oncom kali. Berani Oncom. kalian oncom. Oncom Aku goreng. naik. Iya. Lu naik aja sih karena belum naik kasih persyaratan itu ini. Lu naik dulu. Baru kamu ngomong berani on cam, kau mulai dulu. Nanti host kalau on cam juga Gak jelas bisa ini. gampang. Naik Gak dulu jelas aja. nih. Iya. Di bawah udah kasih persyaratan kayak bagaimana. Naik dulu aja. Apa jangan-jangan dia ini anggota kelurahan kali ya, staf kelurahan. Di mana-mana minta syarat gitu ya, minta syarat. iya. Tapi diingatkan, jangan sembarang ngomong. Nggak hargai aja hari Di Sabat bawah ada diubah Marcel. jadi kerah. Marcel. Aska ya. Marcel. Askas dulu. Marcel. Askas. Halo Oh ya dah, Askas. lanjut. Halo Askas. Askas. Halo. Loading. Halo. Matiin wifi. Disuruh naik malah matiin wifi. Gimana kamu Askas? Udah naik lagi ya Askas ya. Gak bisa loading kamu ya. Beli paket dulu lah, beli paket ya. Jangan beli paket yang 10.000, lo nggak nyampe. Gimana sih? Mau membela ajaran Allah kok pelit banget kalian? Iya. Iya, royal dong. Biar kalian dapat bidadari montok balasannya. Betul. Udah Gitu. Jadi beli gini, Bang. paket cicil. Mereka hemat, nabung untuk kembaliin utangnya Nabi. Oh iya. Utang Nabi apa utang Allah? Utang Allah dong. Dua-dua. Ada yang mau Tuh, Om ngomong Ji sama bilang. si ini, sama si Rata, ada Rata di bawah. Tukang tinju. Tapi Boleh. jangan ini, satu-satu. Lumpur atau Om Ji? Om Ji dulu. Om Ji dulu ya. Ya, Om. Oke, lumpur jangan diinin ya. Kasihan nanti dibilang kita ngeroyok ya. Kita diem aja ya. Jangan satu. Saya singkat saja. Ya, silakan. Saya Rata. Selamat malam ya. Malam-malam. Ini Om Ji, Oke, Om Om Ji. kamu. Ya Om. Ya, ini Om mau tanya nih. Om mau tanya sama Rata ya. Tadi kan kamu kasih ayat itu. Kami menciptakan manusia dari lumpur hitam, dari lumpur, dari tanah hitam. Betul toh? Nah, kan tadi sempat si host tanya soal kata kami. Nah, itu saya tidak tanya lagi. Yang saya mau tanya adalah begini. Kalian kan tahu di Al-Quran bilang bahwa Adam diciptakannya di surga. Benar kan? Ya. Nah, kalau Adam diciptakannya di surga, saya ingin tanya nih.
itu lumpur hitam dapat dari mana? Abang pernah ke surga, membayangkan surga seperti bumi. Ya enggak, saya cuma tanya. Lumpur hitam itu dapatnya dari mana? Kan di surga. Saya nggak pernah lihat surga bentuknya gimana, Bang. Entahlah. Ya maka dari itu kan Allah menciptakan Adamnya kan di surga kan, betul nggak? Ya, Bang. Nah makanya saya tanya, waktu dia ciptakan Adam di surga, itu kan pakai lumpur hitam toh? Ya, Bang. Nah lumpurnya dapat dari mana? Lumpur hitamnya dapat dari mana? Iya. Nggak dijelaskan dalam Al-Quran itu, Bang. Ah gitu aja, nggak apa-apa. Udah saya cukup buat saya. Ya, Bang. Karena kan saya pikir masa di surga ada lumpur hitam, ada tanah. Nah kalau memang iya. Allah ngambilnya dari bumi, berarti kan kalian pasti nggak bisa terima dong. Allah kan nggak pernah ke bumi. Masalahnya surga itu kami juga nggak tahu apakah ada tanah atau apa di dalam, ada lumpur hitam. Oh, ya udah. Terima kasih. Udah cukup, host. Dari saya cukup, baik. Enak ngomong sama Om Jima. Nanti Siap, Om Ji. Rata saya cuma pesen. Lu Ya. tanya sama ustadzmu ya. Ini kan pertanyaan yang baik kan? Ya, Jadi Bang. artinya kamu tanya sama ulamamu ya. Udah dari saya Ya, cukup, udah. Saya nggak mau panjang-panjang. Dimarahin host nanti. Udah host, saya kembaliin. Lumpur hitam ada mau menambahkan tema saya di sini adalah apakah agama pilihan Allah itu masuk di akal atau tidak? Itu aja. Silakan lumpur hitam ada mau nambahin? Nambahin aja yang ditanyakan Om Ji. Jadi yang Om Ji tanyakan Allah dapat dari mana? Saya analogikan, mobil itu kalau dia masuk di sawah berlumpur nggak Om Ji? Lumpur. Nah, jadi Allah dapatnya dari matahari. Waktu dia masuk, matahari dia masuk, Nah, lumpur hitam dia keluar, berlumpur. lalu Allah ambil dari situ. Iya. Wah ini masuk logika saya ini. Ini Iya, benar nih Rata nih, benar nih. betul itu. Benar tuh, itu jawaban Ngopi. Al-Quran juga itu. Rata jangan ngopi lah. Apa itu ngopi? Ya, tadi kamu ngopi. Ya, jadi ada yang mau ditanyain lagi lumpur? Itu aja? Itu aja. Oke. Berarti Jadi, pertanyaannya sama ya? mereka bertanyanya sama. Kalau saya mau tanyanya pakai gambar tadi, yang ini. Ya, saya nggak punya kapasitas menjawab sih sebenarnya. Nah, ya udah deh kamu nanya aja silakan. Kamu nanya iman Kristen aja deh. Tadi kan kamu sudah mencoba menjawab, silakan kamu nanya iman Kristen. Ada yang mau kamu tanyakan iman Kristen? Apa ya? Saya sih nggak biasa mikirin agama orang. Cuman tadi saya sempat lewat di room dan ya dia dikritik agama kami ya. Saya naik aja. Cuma begini mungkin. Pernah nggak Yesus berkata, "Aku akan mati untuk menebus dosa." Begitu ya? Aku akan mati untuk menghapus atau menebus dosa manusia. Kalau itu saya cari ya sebentar ya. Yang Ya. persis seperti itu ya. Kita cari ya. Kita cari ya. Kita lihat ya. Secara langsung seperti itu tidak ada, ya. Tidak Tapi ada. ada Aku yang menebus mendekat. dosa kalian tuh nggak ada. Tapi di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 kita lihat ya. Kita lihat di Markus 10
Markus 10 ayat 45. Nih. Karena anak manusia, ini perkataan Yesus ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Gitu. Kata tebusan itulah ya, atau ransom itu dijadikan dasarnya. Jadi seperti itu ya, enggak langsung menyebut dosa, enggak. Tapi inilah yang menjadi dasarnya kita percaya bahwa Yesus sudah menebus kita. Gitu. Oke. Saya nggak protes itu kepercayaan teman-teman. Iya, ada lagi? Mungkin itu saja. Karena boleh saya tanya? Terima kasih. Silakan, Boleh Omji. saya masuk? Tunggu. Nggak apa-apa. Masih ada yang mau nanya? Nggak ada? Saya boleh. Tapi kalau saya nggak mampu menjawab, bukan berarti saya mewakili umat. Nggak apa-apa. Takut banget nggak apa-apa. Bilang aja kalau saya nggak ngerti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Nah, Silakan. Rata. Ya. Saya Om Ji mau ngomong. Menurut kamu di dalam Islam ada nggak sih mengenal konsep tebusan? Enggak, lebih ke pengampunan atau pemaafan. Jadi penebusan tidak ada ya? Penebusan nggak ada. Oke, saya akan buktikan itu ada di dalam Quran dan di dalam hadis. Kamu mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Oke, baik. Ya. Nah, berarti ya, kalau ya boleh. Saya cuma kasih Anda data dan saya tidak mendebat Anda. Ya. Oke. Silakan kau pikirkan. Silakan, mungkin saya yang salah. Ya nggak apa-apa. Kamu sopan sekali, saya suka. Ya, hostnya juga sopan, saya harus sopan. Ya. Biasanya saya ini orangnya pelit kasih data. Apalagi buat Islam yang serampangan dan kotor gitu. Ya, tapi kamu kelihatan bersih-bersih sih. Maka saya mau kasih ya tebusan ya. Mari kita lihat. Nih, pertama kita lihat surah Asy-Syaffat. Ini pertama kita lihat 106 ya. Nah, coba lihat ini. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi ada konsep penebusan. Ya, kami loh. Kami ini Allah. Oh, saya memahami yang Abang Oji tanyakan tadi itu penebusan dosa. Jadi mungkin kalau tebusan mungkin ada. Ya, atau saya kan tadi ada. bilang konsep tebusan. Tebusan artinya anak itu kan ditebus, ya kan, dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, itu pertama ada konsep tebusannya itu loh, pergantian, ransom atau redemption itu, ya, penukaran tempat. Ini yang sebenarnya tebusan. Ya, oke. Sekarang hadis ya, kita lihat hadis. Ini tadi Al-Quran, sekarang hadis. Nah, hadis ini apakah tentang dosa? Mari kita lihat. Ternyata menurut ajaran Muhammad, iya, dosa sekarang. Ya, tadi itu tentang pengorbanan, toh? Iya. Nah, sekarang tentang dosa. Nah, mari kita lihat ya, tentang dosa. Nih, Muslim, hadis Muslim. Ini Muslim itu hadis sahih ya. Ini. Nah, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah SWT akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah SWT akan berkata, ini apa Bang? Inilah penebusanmu dari siksa api neraka. Ya, jadi Allah menebus kalian dari siksa api neraka dengan mengorbankan Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi saya cuma mau pesan sama Anda, jangan pernah mengata-ngatain, membenci orang Yahudi maupun Nasrani. Kenapa? Ya, karena mereka itulah penebusmu. Penebus kalian. Nah, ya, harusnya kalian kamsyah.
Terima kasih ya orang sama Yahudi. kami. Terima Gitu. kasih ya orang Kristen. Karena Allah sendiri berkata, inilah penebusmu. Ini hadis sahih loh Bang, Muslim. Bukan cuma hadis Muslim loh. Ini ada hadis lain lagi ya, satu. Soal dosa. Nah, ini dia. Hadis Muslim lagi. Telah menceritakan pada kami dari Gailan bin Jarir, sebelumnya sudah ada ya, dari Abu Burdah, dari bapaknya, dari Nabi. Beliau bersabda, berarti ini perkataan dari Nabi Anda. Iya. Ya, coba Anda baca nih. Iya Di Bang, hari iya. kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Itu banyak sekali dong. Nah, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Iya, Anda iya. lihat nih. Jadi ternyata Allahmu ini ya menggunakan orang-orang lain untuk membersihkan kamu. Iya. Nah, saya merasa bahwa ini ketidakadilan yang dilakukan oleh si Allah. Lebih Ya. kurang rasis menurut saya. Masa Allah. kalian berbuat dosa, sorry ya Bang, seperti gini loh. Masa kamu ini buang kotoran, kita yang cebok. Kamu yang makan, kita yang ngelap. Ya. Dosa kalian sebesar gunung loh. Nah, makanya ini ada sedikit lucu-lucuan ini, ya. Yang dikatakan di sini nih. Habis main, ya, kita berdosa. Kamu harus tanggung jawab. Tenang Mas, dosa udah ditanggung orang Yahudi dan Nasrani. Kira-kira Jangan lama-lama. bahaya. Udah gitu aja Rata. Jadi saya sudah memberikan pada kamu data Al-Quran dan data hadis ya. Silakan. Lanjut. Sebenarnya Kang Di, bukan cuma hanya oke. orang Yahudi sama orang Nasrani. Cicak juga loh. Kita Jadi- juga menanggung. Apa? Iya. Cuman kalau persyaratannya cicak itu harus dikorbankan. Harus dimatiin. Iya tuh ada tuh hadisnya ya. Ya. Oke Iya. lah, Rata ada mau nanggepin Rata? Ya. Ada mau nanggepin nggak? Oh, oke. Ada yang pertama terkait dengan hadis yang disampaikan itu, kami memahami bahwa ada faktor teks dan konteks. Misalnya ketika Al-Quran turun dengan kalimat Iqra, maka yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, ini cerita kepercayaan kami ya. Mohon maaf kalau Iya nggak apa-apa. Lanjut. kata Muhammad, bacalah, dan diulang lagi oleh Jibril bahwa Muhammad katakan bahwa saya tidak bisa membaca, dan disitulah yang disampaikan oleh Jibril bahwa bacalah, lihatlah lingkungan di sekitarmu. Artinya bukan membaca dalam bentuk teks tapi dalam hal konteks seperti itu. Nah, sama halnya dengan hadis tadi. Apakah itu cerita tentang fakta yang akan terjadi di masa depan atau masa lalu, atau perintah? Nah, di sini harus dibedakan antara cerita yang akan terjadi di masa depan atau di masa lalu dengan perintah dari Allah. Kalau saya melihat bunyi hadis tadi, itu bukan merupakan sebuah bentuk perintah, tapi sebuah bentuk cerita. Karena memang juga di kami ada kepercayaan bahwa ketika hari kiamat terjadi dan ada yang namanya Dajjal, orang Yahudi kemudian cenderung mengikuti Dajjal daripada daripada Imam Mahdi, atau dalam hal ini Nabi Isa yang kami percaya akan turun bersama dengan Nabi Muhammad untuk membunuh Dajjal, seperti itu. Nah, jadi kalau kami melihat itu bukan perintah, tapi sebuah cerita yang disampaikan terhadap peristiwa yang akan datang. Kan di Islam ada yang menggambarkan tentang hari kiamat. Nah, jadi mungkin itu hadis sahih yang benar. Saya tidak ingin membantah itu karena ada para ulama yang lebih berkompeten. Tapi saya melihat dalam hal hadis itu bukan berupa perintah, tapi sebuah cerita seperti itu. Oke. Berarti kamu bentar ya. Kita mute dulu bentar ya. Mute dulu ya Rata ya. Jadi si Rata
kurang yakin lah ya bahwa hadis itu sahih atau enggak gitu. Maksudnya gitu, Rata? Enggak, saya nggak bisa menilai itu karena kalau dia keluar dari hadis Muslim, Bukhari, tentu mereka adalah ulama-ulama yang lebih hebat dari saya. Jadi saya tidak berani menilai itu sahih atau tidak. Iya, masalahnya kan kalau hadis itu kan perkataan Nabi, betul? Ya. Nah, perkataan Nabi ini bertentangan dengan perkataan Quran, di mana Allah mau bilang, kalian semua harus menanggung dosa kalian masing-masing, betul tidak? Oh ya, jadi saya tidak membantah itu, tapi saya lebih melihat bahwa itu bukan sebuah bentuk perintah dari Allah bunuhlah orangnya, tapi sebuah cerita yang akan terjadi mungkin atau sudah terjadi seperti itu. Iya, maksud saya kalau Allahmu bilang A, ternyata Nabimu bilang B, bukankah itu sesuatu kontradiksi atau ketidakharmonisan sebenarnya antara Nabimu dan Allahmu? Ya enggak, Rata? Kalau Allah bilang A dan Nabi bilang B, itu kontradiksi. Nah, kenapa Nabi yang katanya utusan, kenapa tidak sesuai dengan firman Allah berkata-katanya? Begini, sebelum perintah misalnya saya kasih contoh ya, Kak, mohon maaf. Sebelum perintah, turunnya perintah dalam Al-Quran untuk membatasi misalnya istri-istri Nabi itu kan, dan para sahabat punya istri banyak, dan ketika itu tiba-tiba turunlah perintah seperti itu. Artinya bahwa bukan ketidaksesuaian, tapi ayat itu turun beransur, turun secara bertahap. Nah, seperti itu. Turunlah perintah bahwa dicukupkan untuk kamu beristri 4 kalau adil, kamu mampu berbuat adil. Nah, tapi sebelumnya belum ada ayat itu. Jadi maksud saya, Rata itu kan soal menikah ya, menikahi istri-istri ya. Kan yang kita bahas soal tebusan. Jadi kalau menurutmu seperti itu, mana duluan, perkataan Nabi duluan bahwa kalian akan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani, atau Quran duluan? Yang mana yang duluan? Saya harus lihat asbabun nuzul sama asbabul wurudnya, peristiwa yang terjadi. Nanti kalau udah Nabi ngerti yang keluar dulu atau ayat Al-Quran yang keluar dulu. Nanti kasih tahu ya kalau udah ya. Oke ya. Oh, saya bisa lihat gitu. Saya juga nggak tahu gitu kan, saya kan makanya bertanya, kamu kan harusnya naik ke sini tuh, saya buka room ini untuk kamu menerangkan kepada saya gitu. Oh, saya cuma pakai satu handphone. Kalau saya nanti kamu naik lagi aja ya. Nanti kayak tadi ya. Iya, oke. Makasih ya. Thank you. Yo. Semua. Ya, shalom. Host. Ya, Om Ji. Aku turun naikin si Maimunah ya. Maimunah ya. Seneng ya? Ya, enggak, maksudnya dia naik gua turun gitu loh. Maimunah emang mau naik? Maimunah dia mau naik kayaknya. Dia mau. Ada dia di situ baru nulis. Enggak, ini enggak ada permintaan. Maimunah kirim permintaan, aku nggak bisa jambak. Dia masih malu sama saya, host. Kalau aku turun dia pasti naik. Kan saya sempat menolak cintanya, dia sakit hati dikit. Pede banget nih orang satu ini, pede banget ya Pak Lumpur ya. Maimunah, mana Maimunah nih? Maimunah. Shalom Pak Love. Pak Love, apa kabar? Salam. Maimunah. Aku habis terbebas dari neraka ini. Waduh. Maimunah. Naila. Aku kena turun. Repot ya? Nggak mau dia. Orang dia pengennya ngeliatin Om Ji. Mana? Mau. Dia itu gini loh, kalau banyak cowok di atas dia nggak mau, dia orangnya malu-malu, dia kan masih kecil. Malu-malu, iya. Meskipun itunya besar. Mun tahu lama lu nggak muncul Mun. Kakek tua belagu, hebat, kurang ajar lu. Nyamun. Si Mun tahu. Nama ininya, nama Chinese-nya Muntahu. Tapi kalau di Indonesia dia jadi Muntah. Maimunah yang Mun doang nih. Ada yang Mun doang nih Mun. Ini Muntahu. Belagu lu. Maimunah. Hah? Mampus kau. Belagu kau. Ayo ini nih.
Siapa Lu ini? kemana aja? Lu kemana aja? Kemana aja kau kira aku apa kau? Kemana aja kau? Kau makin tua kayak dengarnya suaramu. Sorry Siapa host. ini? Sorry host. Ini Moon ini benar-benar sudah lama teman gua host, tempat dia Oh. sering-sering pergi. Oh, Saya pikir dia sudah dipanggil sama si Olo berdebat gitu. iya. Moon, Kurang ajar kau. kamu gak kenal? Weh. Nggak tahu aku. Kenal dia. Nggak kenal. Oh, Bilal. nggak Salam kenal. kenal ya. Salam kenal Pak Mun. Ya. Pak W, Oke. ini Aku Pak turun Mun ya, ini. teman-teman ya. Oke. Salam Moon, Halo. Happy New Year ya. Happy New Oke. Year Lu Moon. kemana lo? Lu habis makan lu pura-pura lu sekarang mau kabur. Tuh gua yang beresin kau. Bangkat kau ya. Oh, Banyak utang nih ya Om Ji ya? Ya Mun ya? ya banyak Wah. utang ya. Gua dimusuhin banyak orang host, yang baik sama gua cuma lu sendiri host. Benar di dunia ini ada kamu Bisa saya kenal. aja. Wah, Ya. Nggak ada yang sayang sama gua host, cuma lu Iyalah. sendiri host. rayunya kau. Hati-hati kau. Rayuannya Masya Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Bayar. Udah turun lah Om Ji, turun lah. Ya, aku turun. Terima kasih. Ya, Gua- dah. Bayar, tunggu dulu kau bayar kau. Nah, Gua turun deh. Koin lu berapa biji? Dia kabur. ya Pak Elo, tadi mau ngomong apa Pak Elo? Pak Mun ini botuna. Oh, botuna. Beneran? Iya, Hah? iya botuna. Kalau Pak Lumpur botuna juga gak? Pastinya. Pak Mun ini sandalnya udah di surga. Oh gitu. Ya. Iya. Masya Allah. Maimun, Miamun, Salam semua. Salam. Masya Allah. Lanjut. Udah kita mulai komselnya aja. Komsel. Ada tamu guys. Bentar ya, tenang ya. Saya dulu yang ngomong ya. Udah Saya dulu mulai yang doa ngomong. ya. Udah mulai doa Jangan. dulu. Jangan Pak Mun, ada tamu nih, ada tamu. Ada tamu ya, bentar ya. Halo. Halo. Orang Korea ini. Halo, selamat malam. Halo, Shalom. Shalom. Halo, Shalom, selamat malam. Malam. Kristen ya? Yes. Oke. Banyak ya di sini ya sekarang ya. Oke lah, oke. Ada yang mau disampaikan? Siapa sih? Aku manggilnya siapa nih? Panggilnya Ha-ha. Bahasa Korea, saya ada nggak tuh ngerti. namanya di. Sengaja. Artinya apa? Itu tulisannya kecil-kecil. Kalau tulisannya besar, nah aku nggak bisa baca. Artinya yang saya tahu cuman Sibal Sike ya. Aduh. Ya wes. Salam. Aku mau cuma bilang salam kenal aja buat semua. Oke, ya. Salam Ini ya, follow ya sehat. guys ya si ini ya si siapa sih manggilnya, masa saya panggil si Basike ya? Follow ya guys Korea dia aja. ya guys ya. Si Korea ini ya, di follow ya. Saya follow ya. Sehat semua kalian ya. Oke, thank you ya. Kiranya kalian semua diberkati Tuhan. Ya. Tuhan Dan berkati sejahtera juga. selalu. Amin. Amin. Tuhan berkati juga. Oke. Thank you. Tuhan berkati. Oke ya. Pak Lumpur masih ada atau sudah tidur, Pak Lumpur? Masih ada. Oke. Tadi saya sebentar udah keluar. Oke. Wah, udah hilang nih.
Udah hilang lagi nih, tamunya tadi ada, hilang lagi. Ya, Pak Mun masih mau di sini, Pak Mun? Pak Mun? Masih mau di sini? Siapa bro? Siapa? Iya, Pak Mun masih mau di sini? Oh ya lanjut aja. Ada apa tuh? Oh ya, oke, kalau masih mau di sini. Baiklah, saya lanjut ya. Jadi sekali lagi ya, muslim-muslim yang mau naik silahkan. Nanti kalau saya maunya ngomongnya tuh sama Waymaker atau saya mau ngomong sama Mia Munah atau sama Pak I Love ya, bilang gitu ya. Mau diskusi sama siapa kasih tahu ya. Kita nggak akan keroyokan, oke? Ya, jadi sama-sama kita di sini belajar ya. Jangan takut murtad deh, jangan takut murtad. Ya. Yakinlah bahwa imanmu itu tebal ya. Setebal tisu. Miamuna Hadir. mau menggoyang bapak-bapak dulu di atas? Boleh? Oke. Diizinkan? Lanjut. Om Ji siap-siap goyangnya. Sawer ya. Bang Bilal, Iya say. Bang ya. Apa mau ini? Malam Jumatan dulu. Masya Allah, ya Allah Akbar. Allah Akbar, sudah Nabi ya Allah. J, ada yang ngajak gua gitu, Pak. Asik. Mau gauli babu, Atahin satu. Mau gauli mantu, Al-Azhar 36. Mau gauli bocil, At-Talaq 4. Mau menggauli siapa aja, Al-Azhar 50. Kawin tanpa mahar, Al-Azhar 37. Mau gauli bini orang, Anisa 24. Pakai dulu baru bayar, Anisa 3. Sungguh Allah Maha Penyayang burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Mau gauli babu, Atahin satu. Mau gauli mantu, Al-Azhar 36. Mau gauli bocil, At-Talaq 4. Mau menggauli siapa aja, Al-Azhar 50. Kawin tanpa mahar, Al-Azhar 37. Mau gauli bini orang, Anisa 24. Pakai dulu baru bayar, Anisa 3. Sungguh Allah Maha Penyayang burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Karena burung Muhammad sungguh mempunyai kuasa. Masya Allah, jadi lagu juga kayak gituan ya Jatuh Quran ya Allah. ampun. Burung Muhammad luar biasa memangnya. Sampai jatuh. Oke, kita lihat ada tamu. Malah bikin komsel kita ini kayaknya. Salam Baginda. Salam para penghujat. Para penghujat. Aduh. Udahlah, siapa ini bikin doa ini? Doa aja lah, udah doa. Ntar dong, aku belum menghujat kok, kalian udah mau rungkat. Nanti gak bisa tidur aku. Oh gitu ya. Harus menghujat dulu ya, baru bisa tidur ya.
Nih para penghujat lain nggak ada yang ini, nggak ada yang balas apaan. Cerita ini bermula dari timur di tengah Arab. Seorang manusia yang keluar dari goa gelap, mengaku nabi tapi nabi yang disulap, kelakuannya dari dasar nabi palsu yang biadab. Aye. Lanjut. Pengakuannya dia itu seorang nabi, tapi kelakuannya lebih hina dari babi. Wih. Aisyah masih umur 6 tahun jadi korban birahi karena katanya itu wahyu supaya si Muhammad bisa berdalih. Asik. Oh, si Muhammad, burung Muhammad. Asik kali. Salawatnya asik Mantap ya. kali lagunya. Salawat kita ya. Mantap kali. Itu harus mendapatkan penghargaan mampus itu gue. ya. Pokoknya kali ini gue mampus dah gue. Aduh, Pak ya Bilal, Allah. sabar Pak Bilal, istighfar Pak Bilal, istighfar. Astagfirullah. Ya Allah. Nyebut pastapi Allah, kok ditampar Allah? Jangan teman-teman, nggak boleh. Memang dahsyat burung Muhammad ya, si buta huruf dari gua hantu pendekar tauhid ya, burungnya dahsyat ya. Tausiah dulu lah Baginda. Baginda tausiah dulu. Jadi seperti lagu yang dibawakan oleh host kita tadi, burung Muhammad, burung Muhammad. Memang itu terjamin ya, karena beliau si buta huruf dari gua hantu pendekar tauhid yang mendapatkan tenaga seksnya setara 30 kuda dewasa ya. Nah, makanya tidak diherankan dalam ajarannya, bahkan dalam perilakuannya ya. Banyak ayat-ayat yang mendukung, sebagaimana dikatakan di Al-Ahzab 50:51, bisa menggauli siapapun yang kau inginkan. Di An-Nisa 24 bayar setelah kau pakai, dan Nisa 3 juga begitu. Bahkan di An-Nur 33 pemerkosaan pun dilegalkan teman-teman ya. Karena apa? Karena memang tenaga syahwatnya setara 30 kuda dewasa memang tak tertahan lagi teman-teman. Nah, itu secara ajaran ya. Itu secara ajaran. Nah, pembuktiannya apa Baginda? Ada. Apa aja? Sebagaimana ketika Hafsah pergi dari rumah, sandalnya putus di tengah jalan. Pas dia kembali, dia memergoki beliau sedang lagi pom-pom kuda-kudaan bersama Maria Kiptia teman-teman. Salah satu. Ada lagi Baginda? Oh, ada apa? Nah, Zainab, mantu dari anak angkatnya, karena terlalu molek, terpaksa disuruh cerai karena memang syahwatnya udah meronta-ronta teman-temannya. Burung Muhammad, burung Muhammad, miliknya Allah. Nah, apa cukup di situ? Oh enggak. Ada lagi? Ada. Nah, saking janda-janda udah mulai punah zaman itu, anak kecil pun dihantam. Anak kecil. Jadi seperti kata lagu Iwan Fals mengatakan, anak sekecil itu bermain batang mamat. Masya Allah. Gitu. Apa cuman di situ? Oh enggak. Oh masih ada. Apa Baginda? Itu loh. Pas Ummu Hani ke Cipirit nggak ada WC, mau dia terobos rumah Muhammad, lagi pom-pom sama Fatimah Az-Zahra anaknya sendiri teman-teman. Pom-pom, lagi pom-pom nggak pakai kain. Masa sih bang? Jelas. Sama anaknya sendiri? Jelas. Fatimah Az-Zahra anaknya dari siapa? Istrinya pertama Khadijah? Iya, dari Di Khadijah. pom-pom di kamar mandi. Di pom-pom di kamar mandi bang, di pom-pom. Pom si Mamat. Secara logika, apalagi itu adalah saudara kita atau keluarga kan, nggak mungkin kita masuk rumah nggak ketuk rumah.
Assalamualaikum, nggak mungkin, nggak dibilang. Cuman kebetulan si Ummu Hani lagi kecipirit, udah di ujung dia, udah di ujung, udah mulus banget dia. Jadi dia sambil Assalamualaikum, buka pintu dia. Nah, nggak terelak lagi kan? Ketahuan lah kalau mereka lagi pom-pom. Iya. Iya. Kalau si Hafsa beda, Iya. iya. Oh bukan, itu bukan Isra Mi'raj. Itu bukan, kalau cerita Isra Mi'raj dia mabuk kecubung. Nah, dia mabuk kecubung, dia udah, iya, dia mabuk bang. Dia nengok si Ummu Hani udah kayak 72 orang karena samar-samar gitu kan. Nah, makanya dia bilang terbang ke surga, nenek moyang. Iya. Makanya dia bilang terbang pakai buruk kepala perempuan, katanya enggak, nenek moyang. Orang dia lagi doggy style sambil mabok, iya dia lagi ngalu halu. Dia lagi menghayal, dia doggy style. Makanya kepalanya kepala perempuan, katanya kepala Muhan yang ditengok. Lilia, shalom. Salam Lilia. Naikin host. Udah tuh, Kalau Lilia. kalau si Hafsa gak beda ceritanya, I love. Shalom, Salam shalom. kak. Gimana Kalau si Hafsa ceritanya agak lucu. Kita lagi dengerin Itu, tausiah Pak, Baginda dulu ya, Lilia ya. Oh iya, silakan. Lanjut. kalau si Hafsa ceritanya gini. Kan dia nengok si Maria Kiptio kan molek, rambut bergelombang, senyumnya manis, pakai lesung Vivi, ada ginsult, matanya mata-mata coklat gitu kan, kulitnya agak sawo matang. Ih, wow kali lah body gitar Spanyol. Sayangnya pembantu kan gitu. Nah, sifat Kayaknya bejatnya tambah udah mulai backsound muncul bagus tuh. deh, Bang. Tambah backsound bagus deh. Oh, nanti. Jadi jadi dia udah mulai mengarang sebuah pemikiran yang bejat, ya, udah merencanakan sesuatu. Lalu dia menyuruh istrinya agar pergi dulu dari rumah kan. Nah, seketika Hamzah menutup pintu, cuk-cak, dia dengar langkah si Hamzah udah mulai jauh. Dipanggil lah si Maria Kiptia. Tuh, buka baju, buka celana, sap. Putus sualonya si Hamzah di jalan. Putus sualonya. Putus, cok. I love you, putus. Baliklah si Hamzah pulang kan, mau ganti sendal. Sendal mau ganti selop, karena sendalnya cuma satu, harus diganti selop kan gitu. Dibukalah pintu, udah gaya helikopter mereka, masya Allah. Makanya ada lagunya, bulan baru bersama babu di kamar istriku. Bulan madu bersama pembantu, kepergok istriku, aku pun jadi malu, ku turunkanlah ayat. Makanya ada lagu itu. Iya. Wah, kalau memang cerita Baginda yang satu ini memang banyak teman-teman, banyak sekali yang memang di luar Nurul. Iya. Sebagaimana dia dikisahkan dia lahir bukan daripada rahim. Nah, aku berhalusinasi bagaimana ketika aku menonton filmnya Alien, ketika itu bibitnya ditanam pada manusia, lalu ketika sudah waktunya akan membelah perutnya. Aku membayangkan begini. Setelah 4 tahun bapaknya mati, ia baru lahir. Berarti setahun sebelumnya baru cairan yang ditanamkan pada rahim si Aminah baru bereaksi kan gitu. Karena cairan yang ditanamkan itu sempat mengkristal, baru kembali mencair setelah 3 tahun. Cairan apa Lalu itu? Cairan apa? Yang jelas cairan apa? Cairan apa itu? biasa yang dipakai Allah untuk menciptakan manusia. Jadi Maksudnya kalau odol. kurang jelas
di An-Nahl ayat 4 ya. An-Nahl ayat 4. Jadi Jangan setelah 3 kemana-mana tahun, cairan lumpur hitam itu. nah Masya Allah. Jadi setelah 3 tahun bapaknya mati, cairan yang ditanamkan pada rahim ibunya baru bereaksi teman-teman, lalu menjadi embrio, jadi janin, baru menjadilah seorang Muhammad. Jadi selama dari cerita isu yang beredar selama 4 tahun, jadi Mekinya Aminah ini bisa menerangi 4 negara teman-teman. Ya, apa tuh ya? Bang, aku Udah seram mundur kali dulu tuh kan ya. gak ada yang. Ada masuk. Lanjut. Oke. Jadi Ya. ketika dia sudah mulai berumur untuk layak dilahirkan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu ilaha asulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia membelah perut ibunya seperti gerandong membelah perutnya mak lampir. Keluarlah dia terbang bercahaya bagaikan lampu neon. Nah, ada asuransi teman-teman ya. Ya, dia membelah perut ibunya terbang bagaikan lampu neon yang bercahaya terang benderang, tapi tidak pakai asuransi karena dia mati kena racun. Apalagi ceritanya ya? Itu dulu lah host, tausiahku malam ini. Itu tausiahnya pakai data loh ya. Jangan kalian bilang nggak ada data, ada datanya loh. Nah, aku curiganya kan 4 tahun tuh ya, baru keluar kan. Jangan-jangan ditiup wajahnya sama Allah. Terus langsung hamil. Nih ya, saya kasih. Itu ada nih ya di sini nih ya, saya kasih lihat. Nih ya. Nih. Udah kasih lihat ya. Kelihatan nggak? Nih. Ketika melahirkannya dari rahimku, dari rahimnya Aminah nih, keluar seberkas cahaya yang karenanya istana-istana di Siam tersinari itu, ya kan? Dari dalam rahim, dari dalam farjahnya. Nah, nih sirah nabawiyah ya. Gitu, sirah nabawiyah. Kenapa? Ada lampu sorotnya ya. Iya, kayaknya Petromax lah ya. Petromax ya. Si Mamat bawa bilet. Istana-istana loh. Istana-istana di Siam. Iya, jauh kali tuh loh. Jauh banget istana yang sebenarnya. Gitu. Luar biasa ya memang ya. Itu adalah suatu hal yang merupakan sesuatu yang masuk di akal ya. Gitulah. Agama kalian kan masuk di akal ya. Ya nggak pernah dongeng ya, karena memang sudah seperti itulah ya. Fefek bisa keluar cahaya memang ya. Mia Muna bisa keluar cahaya itu kan? Pink show kalah ya. Bener gak? Iya. Itu pakai baterai Arab Kak, alkalin. Nah itu dia. Baterai Arab. Thank you ya Pak Lumpur ya. Tadi Pak Lumpur yang turun ya. Makasih ya. Kita lihat ada tamu ya. Wih, ini si Umak ini ya. Lihat ini, pasti udah panas nih. Udah panas ini pasti. Ya Umak. Halo Umak. Umak. Umak pengen report ya? Ampun, kau kayak begini siapa sih berani masuk kayak gini, ya ampun, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Bang Bilal itu Bang Bilal. Bismillahirrahmanirrahim.
minum pipis unta pun jadi vitamin. Masya Allah. Ampun. Masak Allah, masak Allah. Ah, gua tinggalin di grup nih. Gak kuat gua, tunggu. Gak kuat. Pak Bilal, aku mau hafal ini lam yalid jam yugal Muhammad tak punya pilat. Aku mau hafal itu dulu Pak, belum hafal aku. Ya begitulah ya. Memang kita kalau tausiah harus dihafal dulu ya kan ayat-ayatnya. Oh itu Pak Mun turun ya? Turun? Iya, Turun apa Pak kena? Bilal turun. Nggak tahu hostnya. Jangan-jangan kena lagi. Mia Muna, lagu lagi. Oh turun ya? Iya lagu lah. Staycation di rumah sang mantan, mantan yang kini udah jadi janda. Numpang bobo karena kemalaman, asyiknya staycation bersama janda. Bermalam selimutan di rumah janda, soy geboy bersama janda. Pagi pun tiba takut kaget warga, dikaranglah sebuah cerita. Semalam aku mimpi naik ke surga, terbang ke langit ketujuh, menunggangi ayam jago, tawar-menawar demi rumah tu, mereka nggak percaya. Wahyu datang dalam keadaan terjaga dan tidur, terus membual tentang sorga. Biar gak ketahuan ayam jago yang ditunggangi adalah janda. Ke surga naik ayam jago, padahal nanti di rumah janda. Ke surga naik ayam jago, padahal nanti di rumah janda. Ke surga naik ayam jago, padahal nanti di rumah janda. Surga naik ayam jago, padahal nanti di rumah janda. Surga naik ayam jago, padahal nanti di rumah janda. Ayam jago terbang, padahal naikin janda. Asik banget Itu lagunya lagunya, guys. iya. Keren. Lagunya kayak ini ya, kayak Lion King ya. Kayak itu India loh, kayak lagu India. Iya, kayak lagunya Lion King kan. Lion King. Tapi jujur Ya, aku filmnya lebih suka Lion yang King. tadi sih. Aku lebih suka yang tadi. Buru si Mamat. Oh, Ya.
Itu layak mendapat apa ya, penghargaannya. Betul, betul, betul. Harus ini nih masuk ke kandidat penerima ini nih ya, penerima lagu terbaik ini. Iya, dari itu harus penghargaan dari Nobel itu. Betul. Mana Slim, gak ada yang berani kau? Naiklah King. Ini ada yang namanya si King nih ya. Naik King. Udah marah kau? Udah marah kau, Dek? Naiklah, naik. Ya. Dicekik Jibril dulu kamu biar naik ya. Itu ada si King, ada Iya. Edis itu, Iya. Miftahful kan udah kepanasan tuh. Iya. Teman-teman ya, ingat surah Muhammad nomor 7. Siapa yang membela Allah, maka kedudukannya akan diteguhkan. Tahu jihad, yuk jihad. Jihad, ayo. Ayo naiklah ya. Naiklah ya. Kasih tahu sama kami bahwa agama yang kalian miliki adalah rasional ya. Masuk di akal. Silakan naik. Naik ya. Si Mamat. Karena kami juga ingin belajar tentang nyawer dong, Pak. Gimana Baginda? karena kami juga ingin belajar soal agama rahmatan lil kelamin ya. Tentunya. Betul. Ya. Saya sama Nia Muna ingin mualaf loh, tapi dari kemarin nggak ada yang mau bikin kami mualaf ini. Ternyata setelah kena PL, koinku hilang semua loh, Kak. Oh iya. Mawar-mawarku hilang semua ini. Ya sedih ya. Nih si King nih. Siapa yang mau ngomong sama si King? Baginda, silakan. Boleh. Selamat Halo, geng. malam. Selamat Ya. malam. Malam. Gimana? Ya. Bisa sopan, King bisa sopan ngomongnya. Iya, gimana? Bisa ngomong selayaknya Baik. manusia. Gimana? Bisa ngomong selayaknya manusia beradab. Iya dong, kan saya bukan domba. Oke. Baik. Menurut akal hati nuranimu, apakah menggauli binatang termasuk pedoman amal? Menggauli binatang, gimana maksudnya? Apakah menurut hati nuranimu menggauli binatang termasuk pedoman amal? Jangan masa Roh Kudus, iya bener Roh Kudus emang binatang itu, emang binatang. Lo kejang-kejang. Tuhan berkontol, Tuhan dari lubang pipis, Tuhannya dari lubang pipis. Ya kan, Tuhan. tadi sudah dibilang. Tuhannya berkontol. Bisa bersikap Miliknya sebagai manusia Allah. beradab. Ternyata Anda nggak bisa disebut sebagai manusia beradab. Artinya memang Anda itu biadab. Nggak bisa dia. Ya kan, nggak bisa kan. Lu tahu nggak bahwa si Allahmu itu mukanya menyerupai bebong. Si Mamatmu ngewong sama bebong. Ngerti nggak? Kalau Allahmu aja mukanya kayak bebong, gimana? Kau minta King naik Kong. lagi, King. Minta naik lagi, tapi kamu di atas harus bisa menjawab. Jangan kau cepet panas sekali kau. King Jawab Kong aja. badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh si Muhammad, kepalanya besar, matanya besar. Lebih aneh si Muhammad, gak punya leher, gak punya nonot. Harus bisa sopan ya. Gimana? Dia jawab. Hujat, gak boleh menghujat tadi. Iya, kau jawab aja yang baik. Jawab aja. Biadab.
Bentar, tadi I love you kan biadab. bilang Nabi Muhammad kan, berarti saya balas ini. Roh Kudus anjing, Roh Kudus babi, Roh Kudus anjing, Roh Kudus babi, Roh Kudus anjing, Roh Kudus babi, Roh Kudus anjing, Roh Kudus. Jadi gini ya teman-teman ya. Menurut ajaran Muslim, bahwa yang sudah masuk ke surga itu malah anjing dan sandalnya Bilal. Pertanyaannya, nabimu kemana? Terus ada hadis yang mengatakan jika di rumahmu ada anjing, maka malaikat-malaikat termasuk Jibril itu takut masuk rumah. Jadi ketika di surgamu sudah ada anjing, berarti Jibril jadi gelandangan kan? Karena nggak berani ke surga. Pertanyaannya Jibril di mana sekarang? Silahkan dijawab. Masya Allah, Jibril sekarang udah gembel ternyata. Jibril jadi gelandangan, nggak bisa balik ke surga kan? Oke, kita lihat hamba Tuhan. Halo, hamba Tuhan. Kamu Kristen apa Muslim? Hamba Tuhan, kamu Islam ya? Turunin aja kayaknya dia mau repot itu. Hamba Tuhan Kristen nggak sama King itu. Kristen Kamu juga siapa? bisa Kamu ada dua. Kristen. Iya, hamba Tuhan pasti Kristen. Nggak sama King itu, hambanya iblis, hambanya Allah. Tuhanmu siapa? Hamba Tuhan, Tuhanmu siapa? Itulah King itu ciri-ciri manusia yang dilahirkan dari air mata yang Tuhanmu hina. siapa? Hamba, Air yang hamba. hina. Hamba, saya mau nanya dulu, Tuhanmu siapa? Tuhanku Yesus. Oke. Berarti bukan orang Islam ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan hamba. Kita jangan banyak-banyak di sini, nanti mereka takut, guys. Ada yang mau Kalau disampaikan, enggak, hamba? kalau enggak hamba Iya. berikan satu dua, kalau enggak hamba berikan satu dua hujatan dong. Aku bilang itu King mulutnya King itulah ciri-ciri orang yang dilahirkan dari air yang hina itu. Seperti di kitabnya, mereka kan diciptakan dari air yang hina itu. Kalau kita kan serupa dan segambar dengan Allah, beda. Muhammad itu Haleluya. pezina bukan sih hamba Tuhan? Oh, gitu. Itu tadi udah dinyanyi. Kan sama Iya, coba Bang kau Bang sebut, Ginda. coba bilang Muhammad pezina gitu. Nggak ada yang bisa ngelawan Mamat ini. Dia itu kekuatan anunya itu setara dengan 30 kuda. 10 kuda. 30 kuda, Badannya. 30 kuda. Badannya kecil, outnya besar. Sudah turun. Jadi ini hamba Tuhan udah bisa nilai 7 ya. Ini masih permulaan menghujat ya. Belajar dikit lagi udah jago Pak. Ya. Belajar dikit lagi. Ya, nanti belajar lagi ya. Thank you ya hamba. Tambah pasukan penghujat. Mati kita. Kita nganu kok penghujat Lihat yang ini. syariah kok. Ini. Turun ya. Tadi Sinyalnya BPJS. kalau mau naik menghujat Kristen, naik ke atas sinyalnya jangan BPJS ya. Kamu ya. Tuh, lihat tuh. Nggak ada yang nge-kick kamu ya. Namamu aja nama barang mamamu. Kok barang mamamu kau pakai buat nama? Itu kalau yang ngetik di bawah itu, tolong kasih tahu ke aku siapa nama bapak kandungnya Mamat. Karena Suaramu kecil loh, Bang. Bang Love. Karena- Suaramu kecil. tapi kan nonotnya besar. Aku belum lihat.
Kuat kok tuh, Baginda Pak aja Elo, bilang aku kuat. Pak Elo, Yo, tausiah lah, tausiah. Aku banyak si Dogi di sini berisik ini. iya ya, oke. Jadi buat teman-teman di bawah, harap kalian itu bisa mengerti begitu ya. Karena ketika kita bicara aja, buat teman-teman di bawah tolong typing ya. Ada 2 pertanyaan buat teman-teman di bawah. Kalau ada yang bisa jawab, aku kasih 1 di antara kalian yang bisa menjawab ini. Aku langsung kasihin Anda 500.000 cash. Tapi jawab dulu pertanyaannya ya. Yang pertama, siapakah nama bapak kandung Muhammad? Yang kedua, ya kan? Yang kedua, tolong tunjukkan suri toladan dari nabimu yang dicatat di dalam Quran. Karena di Al-Hud 1 pun sudah mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu dengan lengkap dan terperinci. Jadi tolong jelaskan suri toladan perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh nabimu yang sudah tercatat di dalam Quran. Silakan kalau ada yang mau naik. 2 pertanyaan itu silakan jawab. Aku boleh Kalau jawab bisa nggak? jawab, Aku boleh kalau bisa nggak? jawab, boleh. Aku yang jawab. Bapaknya itu banyak, ada si Gufron, ada si Habibi, ada si Abdul, ada si Joko, ada si Mamet, macam-macam. Terus kebaikannya itu, tadi kebaikannya ya, salah satu ya? Iya, 1 aja, Iya, nggak usah Bang. banyak-banyak. Oh, 1 aja. Itu dia bisa belah duren setiap malam. Itu jawabanku. Jadi bener kan? 500.000. Pertanyaannya tidak dijawab dengan baik, ya kan? Karena kalau dari sekian nama yang disebutin itu kan harusnya ada 1 yang jadi itu. Kan nggak mungkin kan? 1 jawab. Semua jawaban salah. Salah. Jadi Ya tolong pasti salah satu sebutin. ada itu, entah si Nah, Gufron, itu entah si dia. Habibi ada itu, entah itu bikin kupingnya, bikin hidungnya, bikin mulutnya, kan gitu Bang Lovie. Pantesan keluarnya belepotan ya. Iya, itu jawabannya. Tapi jujur ya, soal pas pertama aku dengar lagu tadi di roomnya The Max, baru ku dengar lagi di sini lagu Burung Muhammad, aku makin candu tahu. Burung Muhammad, Burung Muhammad, enak kali, serius. Lagi kita minta lagi ya sama Mia Lagi. Muna ya. Iya, Mia. Mia Muna. Tapi harus Tolong nyawer Baginda. Waduh, akun baru ini, akun baru. Lanjut. Oke. Islam di bawah, terimalah persembahan kita. Burung Muhammad, burung Muhammad, mau gauli babu, At-Tahrim 1, mau gauli mantu, Al-Azhar 36, mau gauli bocil, At-Talaq 4, mau menggauli siapa aja, Al-Azhar 50, kawin tanpa mahar, Al-Azhar 37, mau gauli bini orang, Anisa 24, pakai dulu baru bayar, Anisa 3, sungguh Allah maha penyayang burung Muhammad. Yuk sama-sama. Muhammad, Burung Muhammad. Burung Muhammad, mau gauli babu, At-Tahrim 1, Tahrim mau 1, gauli mantu, Al-Azhar mau gauli bocil, At-Talaq 4, mau menggauli siapa aja, Al-Azhar 50, kawin tanpa mahar, Al-Azhar 37, mau gauli bini orang, Anisa 24,
pakai dulu baru bayar. Bisa tiga. Sungguh Allah maha penyayang burung. Burung Muhammad. Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Nah, keren ya. Sangat keren. Amazing. The Amazing. best from is the Amazing. best. Ya, Amazing. pertanyaannya itu burung seperti apa ya kan? Besar atau kecil? Tunjukin Kak W, tunjukin Kak W. No pic hoax. Tunjukin Kak W. Iya kan, Yang warna biar hijau nggak tadi. fitnah. Burungnya itu loh, cucak ruwo gitu. Yang warna Kan tahu hijau cucak tadi. cucak ruwo. Oh, cucak rawa mana? Nah, Cucak rawa, ini cucak ruwo. cucak rawa, dawa buntute. Asik, asik. Yen wengi buntute ngawe-awe. Asik. Lanjut. Nek dicelupke dadi anake. Ae. Wuhui. Burung Muhammad. Gimana guys? Nggak ada yang mau naik ini. Kak Lilia tolong hidupin AC Kak. Di bawah banyak yang panas itu Oh kasihan. iya panas. Panas. Itu pansos tuh naik tuh, mansos naik kau. Ayo. Kau bilang Ayo buat pansos tolong. naik. Naik. Saya ada gambar nih ya. Nih normal word kayak gini ya. Anaknya nih akan kayak gini kan. Nah, tapi kalau Islamic word kayak gini. Nih, ini wife. Ini father and daughter. Ini husband and wife ini. Oh, Ya Masya kan? Allah. Kak Waymaker. Indahnya Aku Islam. Pernah denger ya. Jadi Aisyah itu kan dinikahi umur 6 tahun. Tahun, ya. Nah, selama 6 tahun ke 9 tahun itu memang nggak digauli tapi digesek-gesek. Masya Allah. Ya, Esek. itu istilahnya atau bahasa Arabnya mufakatat. Itu digesek-gesek. Kalau Ngerti di nggak tuh? pesantren namanya apa Kak Wi? Merli ya. Meril. Meril. Hmm. Jadi para Biasa ya. para Luar biasa. para pengelola pondok pesantren tuh ngelakuin meril kepada anak-anak pesantrennya, khususnya yang cowok-cowok. Jadi cowok di mufakatat sama ulamanya. Jadi memang ditiru ya. Digesek-gesek loh. Coba. Keluar itu. Astaga. Karena kan memang mereka diciptakan sebagai kaum pezina. Di hadis Muslim 4801 kan sudah tertulis jelas itu. Jadi memang Tamu. karena diciptakan. Ada tamu yang kaum mau pezina siapa? ya begitu. Jangan dikeroyok, kasihan yang mau siapa? Baginda atau I love? Ready siapa pun. Oke. Silakan ya Pak I love ya. Assalamualaikum. Ya, shalom semuanya. Shalom. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Baginda. Anda Kristen? Saya Islam, Pak. Islam. Baik. Agama rahmatan lil alamin. Masya Allah. Iya, Pak Baginda Islam ya, Pak? Bukan. Apa, Pak? Karena saya tidak percaya sama setan. Iya.
Kenapa? Kan gini, Mm-mm. di Al-Ahzab di Maryam 83 bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang-orang kafir. Nah, Mm-mm. di apa sih Al-Imran ya. Di mana itu, Pak? Al-Imran 4 itu ya. Sebentar. Kamilah Iya, oke. maka Allah menyesatkan. Makanya aku nggak percaya Tuhan itu menyesatkan. Makanya saya nggak mau jadi Islam. Berapa kali saya mau dijodohkan sama Islam, nggak mau aku. Tapi kalau dalam kitab Bapak ada nggak kira-kira Tuhan itu menyesatkan? Bahkan dari Kejadian Allah itu berjanji, aku mengadakan permusuhan dengan engkau dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kalau saya tunjukkan ada Ya. datanya gimana, Bang Baginda? Saya tahu. Boleh. Saya Nanti kita tahu. tunjukin juga ya Bang datanya Saya ya Bang. tahu. Iya, Jadi data yang Anda bawa, Tesalonika 2 iya sahabat. ayat 8 Tunjukin. dan 9. Gak apa-apa. Iya. Biar dia tunjukin. Sahabat. Saya tunjukkan ya. Iya, berarti kalian itu Ya, kalau sahabat, iya, gini sahabat. Bang, gini Bang. Kalau seandainya kalian nurunin saya berarti Dengar. kudusnya tidak bekerja. Berarti kalian Jangan tidak ada roh kebakaran. kudus dalam diri kalian. Oke, saya baca ya. Kebakaran jenggot dulu. Roh kudus anjing, roh kudus Tunjukkan. babi, roh kudus anjing, roh Tunjukin kudus babi, dalilnya roh di kudus atas anjing, Bang. roh kudus babi, roh Tun- kudus anjing. tunjukkan data, Bang. Nah, ini kan Anjing, roh kudus babi. makan. Roh kudus itu babi dan anjing. Kalian tuh dengar, kalian tuh nyembah Oke, anjing. dalilnya mana? Aduh, Dalilnya udah. mana? Roh kudus itu babi, roh kudus itu anjing. Dalilnya mana? Dua atas satu. Dalilnya mana Oten? Turun aja, Tadi ini turun, kan turun. si orang Oten Agak itu. gila itu. Udah mulai kesurupan, Jadi, kesurupan teman-teman. dia. Ingat pesan Baginda, ingat. Sekalipun ada Islam yang berpura-pura berbuat baik samamu, itu perlu dicurigai ya. Perlu dicurigai. Mustahil itu teman-teman. Mustahil. Kalau ada Islam ya, kalau ada dia ngaku Islam lalu pertama-tama dia baik, itu patut dicurigai. Ingat. Bahaya itu. Gitulah guys. Bicaranya kan memang dia memang kaum penghujat ya. Itu sudah tertulis juga di hadisnya mereka. Makanya nggak heran kalau mereka melakukan hal yang seperti itu kan. Iya, betul. Betul Memang nggak? mereka itu suka mengejek Tuhan orang, ya kan? Tapi justru itu Allahnya malah melarang, ya kan? Tapi mereka terus melakukan. Memang mereka itu memang pantas masuk neraka jadinya. Udah dibilang nggak boleh mengejek Tuhan orang lain. Siapa tahu Tuhannya itu adalah yang benar. Allahmu aja ragu kalau dia benar. Gimana sih kamu? Malah makin percaya, terus malah makin mengejek-ngejek. Nanti kalau ketahuan seperti yang Allah bilang Tuhan kami yang benar, kalian gimana? Ah, selesai. Besarin host. Oke, saya besarkan. Bentar ya. Bentar. Ya. Bentar, ini ya. Pak I love ya. Teman-teman baca ya. Sahih ya. Sahih. 4801 ya. Kita baca yang saya bold. Silakan Pak Baginda bacain. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, kurang jauh. Katasin Pak. Oke. Kurang. Oh, makin dekat. Katasin Pak. Oke. Katasin. Sudah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam sebagaimana dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Masya Allah. Artinya, Oh iya Pak, nah, Bos, kita baca buka selanjutnya dulu. dulu. Tunggu dulu, Sebentar, buka sebentar, dulu sebentar. apa? Oke, lanjut. Kita baca selanjutnya dulu ya. Kalau buka lama-lama nanti kena. Iya betul. Silakan. Maka jinanya mati adalah melihat jinanya Mata, isi. Oh, maka jinanya mata adalah melihat, jinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dengan berangan-angan dan kemaluanlah sebagai pembenar atau tidaknya. Masya Allah. Memang umat Islam sudah ditakdirkan untuk umat pezina. Na'udzubillah min dzalik. Sunan Abu Daud 3357 Pak. Saya akan korelasikan tentang Muhammad. Saya nggak bisa akun baru ketombak semua tuh. Pak Alif itu. Oh nggak bisa. Kirain bisa. Pak Bentar. Alif itu, tolong. Pak Elo. Bentar, Pak Elo. 3357. Sunan Abu Daud 3357. Ini ada menariknya ayat ini teman-teman, ya, menariknya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran bahwa beliau sang Nabi diizinkan hanya menikah 4 kali. Nah, apa yang terjadi? Kan gitu. Ini kok bicaranya tentang penyakit? Iya, buka aja Pak. Nanti saya jelaskan. Karena saya sebagai pentausiah baginda, sebagai baginda kecil di sini. Nah, naikkan lagi Pak. Karena ketutup komentar. Enggak, karena ketutup komentar tulisannya. Oke. Bentar. Poinnya. Oke. Di sini, wahai Rasulullah, apakah boleh kami berobat? Beliau menjawab, berobatlah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan satu penyakit melainkan juga obatnya kecuali satu penyakit, yaitu pikun. Nah, oke, Pak. Di sini Allah Azza wa Jalla tidak mampu mengobati penyakit pikun. Sedangkan si Mamat, si Katem, ya, udah lupa, dia udah kawin 4 kali seperti perintah Allah dalam Al-Quran. Karena dia pikun, nggak bisa diobati Allah. Jebol teman-teman sampai 13 kali, ya. Iya, jebol sampai 13 kali. Ya. Karena Allahnya nggak mampu ngobati pikun. Oh jadi karena pikun makanya dia Pikun. nikah lagi gitu. Iya. Dan satu lagi, bahkan Allahnya pun pikun. Dia udah bikin dalil di Bukhari 3 bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Di An-Nahl dibilang pula dari air mani. Nenek moyang. Iya, itu sering lupa. Betul. Ada Mia Munah, ada lagu tentang penciptaan nggak? Penciptaan manusia. Iya penciptaan manusia ya. Lupa saya. Mia Nggak Munah. ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Adanya Quratul Uyun ya. Iya. Jadi ini pesan. Saya Silakan, sampaikan Baginda. satu pesan dulu ya kepada ini pesan untuk teman-teman Islam, ya. Jelas kita tahu sejak abad ke-7 Anda sudah selalu menggunakan sound toa sampai sekarang sekitar 1400 tahun ya, atau kurang lebih begitulah. Oke. Bahkan sekalipun belum pernah kita dengarkan atau kita lihat sebagai bukti mujizat atau kedatangan sang Allah SWT, Allah SWT yang kalian sembah-sembah itu. Saya punya saran sebagai baginda. Gimana karena sound toa yang kalian pakai tak pernah bermanfaat, sesekali gimana kalau kita pakai sound horeg untuk menggetarkan arsy pakai nada Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dia pasti turun. Nah, nanti dia pasti turun. Anjing, arsy goyang kau. Iya, dia pasti turun ngomong. Lu goyangin arsy anjing. Coba. Parah.
Marek. Silakan Mia. Nyanyikan Korotuyun. Lagu apa nih? Uyun. Bibir. Oh iya, oke. Aku mau tunjukin satu ayat dulu. Aku tunjukin satu ayat dulu ya. Baik. Di Al-Baqarah 173 ya. Tolong bacain, Bang. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi-lagi standar ganda. Kalau bebong disembelih dengan menyebut nama Allah berarti Bismillah. halal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Halal. Lanjut. Ketika Muna. dia menunggangi bibi, Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Lanjut. Silakan Mia. Kitab cabul berdegani pengajaran seks sejak dini belasan santriwati dikabuli oleh kebiadaban umat Nabi Mukundomi bukan praktek bertukar lendi. Dan Allah berfirman, istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian itu semaumu dan kerjakanlah untuk diri kalian. Maka orang Yahudi berkata, kalian itu binatang, kalian binatang. Sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Tiga kenikmatan Allah paling hebat yaitu mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan batang ke warjahan. Sebelum berjimat berdoalah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bila mulut wanita besar, maka wajahnya juga besar. Bila mulutnya kecil, maka wajahnya kecil juga sempit. Bila kedua bibirnya tebal, maka wajahnya juga tebal. Bila kedua bibirnya tipis, maka wajahnya tipis. Bila bibir bawahnya tipis, maka wajahnya kecil. Bila bibirnya merah, wajahnya kering. Bila hidungnya mancung, artinya tidak begitu berhasrat untuk berjimat. Bila dagunya panjang, maka wajahnya hanya manga dan sedikit bulunya. Bila tipis alisnya, maka wajahnya ke dalam. Bila wajahnya lebar dan lehernya besar, maka pantatnya kecil dan wajahnya besar serta sempit. Bila banyak lemaknya, maka besar juga wajahnya. Bila matanya bercelat dan lebar, maka sempit rahimnya. Bila bokongnya kecil, maka besar wajahnya. Buka sempak trot, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia. Buka sempak trot. Gimana?
Puas? Aku sampai Kalau sumbing ambil Kak Mei. kaca loh. Kalau sumbing gimana bentuknya? Gimana? Nggak dijelaskan. Kalau sumbing gimana, Mia? Jelasin dong Berarti harusnya bentuknya- gimana sih? Nggak Bentuknya ada yang dalam bawah kitabnya. Ikut Ada, sumbing Kak. juga yang bawah, ikut sumbing juga. Bentuknya segitiga, Pak. Segitiga sama kaki. Sama kaki. Aku sampai ambil kaca loh. Aduh, sampai gak sih lihat masing-masing ya. Ayo. Para muslimah, ayo ambil kaca seperti tadi Lili ya, udah contohin ya. Ambil kaca. Ayo. Lihat masing-masing ya, bagaimana sama gak sama bibir atas ya. Gak Pak Ilof? Sesuai gak Pak Ilof? Wah, enggak, Pak Elef lagi ke Nggak toilet. tahu, aku nggak punya pengalaman. Loh, Bang Ailam punya nanti lihat istrinya? istrinya. Lihat punya istrinya? Baginda istrinya gimana? Sesuai gak? Sama yang Aku atas? hanya Aku ingat lajang. rasanya doang. Oh, lajang. Aku Lajang lajang. lagi ngaku-ngaku Hanya kayak ingat- si Om Ji nih. Iya. Hanya ingat Cuman- rasanya doang. Cuman pengalaman memang nggak usah diragukan lah. Memang itu kebanyakan benar. Kalau Baginda itu lupa namanya, ingat rasanya gitu katanya. Jadi itu kalau kalian pernah ingat peribahasa muda berkelana tua bercerita, artinya memang harus kita jalani dulu baru kita mampu mengatakan. Memang apa yang dituliskan itu kebanyakan rata-rata benar. Karena memang begitulah. Aduh, gimana? Nggak ada Udah yang ngeliat? naik Kenapa Nggak ada tuh yang Pak naik Ilof? lagi Kayaknya nggak nggak ada yang ada. naik. Nggak ada, kita doa aja kali ya. Oke. Itu pendatang baru, suruh doa aja, Kak. Si Lili. Ayo Li, doa Li. Li. Kok Lili nggak nyaut? Tiba-tiba dia mute. Di mute tiba-tiba. Ayo doa Kak Lili. Lilia, Oi. doa lah. Udah nggak ada yang mau naik ini. Dengar nggak suaraku? Ini sekarang dengar tadi enggak. Yo, berdoa yo. Mari kita satukan hati, satukan pikiran untuk menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang tahu isi hati kita semua. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, segala kasih sayang yang Kau berikan kepada kami. Jagalah room ini agar terhindar dari segala bentuk iblis-iblis yang akan mengganggu kepada room ini. Bapa, hanya kepadamu-lah kami selalu bersandar, hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih ya teman-teman. Terima kasih Kak Maimuna, Oke. Pak Ayo, Makasih Baginda, semua. Lilia. Oke, Tuhan Oke, berkati ya. Maimuna. Makasih, Thank you. salam. Makasih Shalom. Sherlyn, makasih. Om Ji, makasih.